65 daerah Laut Pasar Gonesario. Gonesario. Di posisi Sebuah toko oleh-oleh di belakang pasar Godean Sleman, Yogyakarta ini terbakar hebat. Kencangnya hembusan angin membuat kobaran api cepat membesar dan melalap sebagian besar bangunan toko beserta isinya. Kondisi pintu toko yang tertutup dan terkunci sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk masuk guna segera memadamkan api. Sumber api diduga muncul dari ruang tengah, yakni tempat mesin pembuat oleh-oleh. Untuk menjinakkan kobaran api, petugas damkar menerjunkan 4 armada pemadam kebakaran. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan 45 menit kemudian, sementara belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Tadi untuk yang pihak yang anaknya Bu Sri tadi tidur di atas waktu kejadian, terdengar suara kletik-kletik sama terlihat asap, kemudian mengecek ke bawah dan ternyata api sudah membesar. Kemudian minta tolong ke pemadam. Ya, pemicunya dari apa awalnya, Nan? Untuk pemicu kebakaran belum diketahui secara pasti. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian pemilik toko mencapai 100 juta rupiah. Sementara kasusnya kini dalam penanganan Polsek Godean. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, Ayus melaporkan. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tampak keluar dari salah satu bangunan pengepul barang bekas yang tengah ditinggal pemiliknya. Api dengan cepat membesar dan meludeskan sejumlah barang rongsokan yang mudah terbakar. Sebanyak 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Diduga kebakaran disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan dan mengenai barang rongsokan yang mudah terbakar. Yang terbakar itu barang rongsokan. Barang rongsokan. Kalau untuk penyebab api ini bagaimana Pak? Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak Kepolisian. Ada korban jiwa Pak? Korban jiwa nih. Kalau untuk nilai kerugiannya Pak Kabit? Lebih kurang 500 juta. 1 juta. Kalau armada dan timnya bagaimana Pak? Armada kami turunkan lebih kurang 7 armada dengan 75 orang personel. Oke. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu petang. Dahsyatnya terjangan air membuat warga panik. Kondisi air di Pasar Kambing meningkat melebihi kapasitas. Ya, kemarin. Langsung masuk dalam makam, Pak. Ini tanggul yang kemarin jebol, ini semakin parah. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Derasnya terjangan air membuat warga panik. Tambah gede. Tambah gede. Hampir ya Allah, ngapa subhanallah. Tak hanya menerjang rumah-rumah warga, banjir bandang juga merendam akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Hampir. Ya Allah subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Menurut kepala desa setempat, meski hampir setiap tahun terjadi, banjir bandang kali ini merupakan yang terparah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi selama hampir 2,5 jam membuat volume air di Sungai Jurang meluap. Ini diakibatkan karena volume air yang terlalu besar. Hujan kira-kira jam 3:30 sampai jam 5:30 tadi. Sehingga luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga, sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel serta jalan di Pasar Kambing ataupun pasar hewan. Hingga Sabtu malam, petugas gabungan bersama warga terus membersihkan material lumpur yang tingginya mencapai hingga 40 cm. Petugas juga mendata sejumlah wilayah yang terdampak akibat banjir bandang ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, 4 titik tanggul penahan di Gunung Manggar, Desa Lohejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, jebol. Untuk Gunung Watakan, air seperti Air dari Gunung Manggar tampak mengalir deras hingga tanggul penahan jebol. Akibatnya jalan desa dan ratusan hektar lahan pesawahan tergenang. Bahkan rumah warga di sekitar lokasi juga terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Meski demikian, warga enggan mengungsi lantaran ketinggian air masih tidak membahayakan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pengemudi mobil menjadi korban perampokan bersenjata tajam di tengah kemacetan di Jalan Tol kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sebuah video amatir merekam komplotan begal bersenjata tajam yang tengah beraksi di tengah kemacetan di jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam serta melukai korbannya. Aksi komplotan pembegal membuat 2 pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat mempertahankan barang miliknya. Pengemudi pertama mengalami luka di punggung, sementara pengemudi kedua mengalami luka di jari tangan. Saat beraksi di mobil pertama, pelaku mengambil sejumlah barang berharga seperti dokumen penting. Sedangkan saat beraksi di mobil kedua, pelaku mengambil telepon genggam korban. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi berhasil menangkap 1 pelaku dan mengamankan barang bukti senjata tajam. Polisi menyebut pelaku yang berjumlah 6 orang ini sudah merencanakan aksinya dan mengincar mobil yang terjebak kemacetan. Berawal dari pada para pelaku dengan jumlah 6 orang, ya, yang mayoritas masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit. Kemudian di jam tersebut kebetulan jalanan mengarah masuk ke di Tol Pelumpang mengalami kepadatan. Ya, sehingga ini dijadikan momentum bagi para pelaku untuk melakukan penyisiran dengan sasaran mobil yang kacanya terbuka. Sementara saat ini polisi masih memburu 5 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat 2 pelaku pencuri motor bersenjata tajam beraksi pada sore hari di pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban dan sejumlah warga yang memergoki aksi pencurian tersebut langsung mengejar kedua pelaku. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 1 pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bawa di Uber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah di Uber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung Uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya.
Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Sepasang kekasih menjadi korban penganiayaan seorang juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Diduga aksi penganiayaan dipicu karena korban yang tak mau membayar uang parkir sehingga memancing kemarahan pelaku. Kita di sini nggak jadi parkir, Kak. Dia gemuk-gemuka. Seorang juru parkir liar menganiaya seorang pemuda di Jalan Tamrin Boulevard, tepatnya di belakang Tamrin City Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang kemarin. Meski tak melawan, jukir liar tersebut terus menganiaya korban di depan kekasihnya yang telah terlebih dahulu mendapat bogem mentah dari pelaku. Sang kekasih yang ketakutan sempat merekam aksi pemukulan tersebut sambil berteriak meminta pertolongan. Usai menghajar pasangan sejoli hingga terluka, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Diketahui sebelumnya, kawasan tersebut sebenarnya merupakan area bebas parkir, namun kerap dimanfaatkan sejumlah juru parkir liar untuk meminta uang dengan cara paksa. Saya sih nggak lihat dari awalnya, cuma pas si ceweknya minta tolong, baru lihat ke depan situ udah dipukul sih, kayaknya dimintain uang parkir tapi nggak mau bayar, kan emang nggak harus bayar di situ. Warga sekitar berharap polisi segera turun tangan menangkap para jukir liar yang berlagak Bang Jago agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keinformasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polresta Tangerang berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kedua pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah, enggak pakai itu aja pakai. Dia apa siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.